Alhamdulillah alladhi an yusliha ma'ishatana li ghayri as-sa'adati wa ridha wa nakuna bil walidati fi 'ibadatihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qad adda al-amanah wa balagha risalah wa nasakha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihad. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah saya mengajak kita semua untuk selalu mempersembahkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat langsung yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah berikan di mata kita ada penglihatan, di telinga kita ada pendengaran, di hati kita ada hidayah, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang baik. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita semua dengan nikmat yang langsung Allah berikan kepada kita, jangan lupa akan nikmat tersebut. Bila kita lupa, kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi bila kalian kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin mampu mengantarkan diri kita untuk menjadi orang yang akramatu indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan semakin mampu mewujudkan diri kita menjadi orang yang khalifatan fil ardh, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, orang yang paling tagarrub ilallah, orang yang paling mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan kekayaan yang kita miliki, dengan kekuasaan yang kita punyai, dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, siogianya bukan justru kita menjadi orang yang ba'idul minallah, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kepada kita, saudara-saudaraku sekalian, ni'matan marbunun bihima katsirun minan nas, ni'mah sihah wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia di akhir zaman. Apa kedua nikmat tersebut? Nikmat tersebut yang pertama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Ketika sehat, kita lupa bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali 24 jam, saudara-saudaraku sekalian, tidak satu detik pun kita untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan hanya ibadah makhluk, ibadah khusus yang kita kerjakan seperti sholat, puasa, haji, tapi juga ibadah lain makhluk, aktivitas di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bermuamalah, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, mungkin kita sebagai seorang pegawai, mungkin kita sebagai seorang pedagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, jangan sampai keluar dari kriteria apa yang kita lakukan. Semuanya harus menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa perlu kita jaga? Agar ketika kita dijemput oleh malaikat Israel, ketika kita akan menghadapi kematian, ketika kita tetap berada istiqamah di jalan Allah, maka dipastikan perjalanan hidup kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita khawatir, kita takut pada saat satu detik perbuatan kesalahan yang kita kerjakan, perbuatan dosa yang kita lakukan, agar kita tiba dijemput oleh malaikat Israel, maka otomatis ketika saat itu kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang nikmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita,
Mari kita gunakan badiru bil a'mal untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, amal yang menjadi ibadah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amal yang kita kerjakan itu, niatan yang kita lakukan tidak lain lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, baik pekerjaan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, bila niatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika melakukan satu perbuatan, satu amal, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan, bila kita meninggalkan sholat, maka tidak akan tercatat menjadi amal soleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kemudian akan menjadi amal soleh bila perbuatan tersebut kita lakukan tidak melanggar aturan syariat pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awwal, bulan di mana dilahirkan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat buat kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan Allah, dipersembahkan oleh Allah kepada kita agar dapat kita menjalani kehidupan ini terukur dan terarah. Bila kita tidak ada panutan, tidak ada yang kita jadikan teladan di dalam menjalani kehidupan ini, maka jelas kita tidak tahu kemana arah kehidupan yang akan kita jalani. Ketika kita menjadi seorang pejabat, ketika kita menjadi seorang pengusaha yang berhasil, ketika kita menjadi orang yang mungkin belum beruntung, bila kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita, maka kita akan ada ukuran dan akan ada arah di dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia, di mana semua perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi dasar bagi kita yang untuk mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita. Firman Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri utusan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kamu menjadikan contoh teladan yang baik. Siapa yang akan menjadikan contoh teladan yang baik? Mereka adalah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang meyakini bahwa ada hari akhir,
dalam kehidupan ini, dan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di bulan Rabiul Awal ini kita banyak melaksanakan kegiatan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari mushola, dari masjid, kantor-kantor, sekolah-sekolah, organisasi-organisasi, semuanya melakukan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid tersebut tidak hanya kita mengharapkan syafaat Rasul, syafaat yang akan diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga ingin mengetahui sejauh mana akhlak pribadi, cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai orang yang berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Semuanya sudah beliau contohkan dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Untuk itu perlu kita adakan peringatan. Kita kaji, kita pelajari keteladanan yang beliau lakukan. Tujuan dari peringatan yang kita laksanakan adalah untuk bagaimana kita dapat melaksanakan, mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Bila kita ingin menjadi golongan umat yang ya'lu wa la yu'la alaih, golongan umat yang tinggi dan tidak ada yang mampu yang melindunginya, golongan manusia yang akramakum indallah, manusia yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti, yang kita dengarkan, semoga akan menumbuhkan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengharapkan syafaatnya, tapi memperlakukan keteladanan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah jauh kita ditinggalkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau banyak kita abaikan, yang mungkin juga kita tidak ketahui. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Diingatkan Allah di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Bila Muhammad meninggal, utusan Allah meninggal, apakah kalian akan kembali kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan, perbuatan-perbuatan nenek moyang kalian sebelum dan sebelumnya? Siapa yang melakukan perbuatan seperti itu sekali-kali, kata Allah, tidak akan membawa mudarat bagi aku. Dan Allah
membalas orang-orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Sudah banyak kita meninggalkan contoh-contoh keteladanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah yang muluk-muluk, gak usah yang sulit-sulit kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat kita mau makan, saat kita mau tidur, saat kita berpakaian, semuanya kita kembalikan untuk mencontoh pada kehidupan, pada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi dan pesan-pesan Nabi untuk kita harus tetap istiqomah mengikuti. Insya Allah dengan keistiqomahan kita, Allah akan turunkan bantuan, Allah akan turunkan tentara-tentaranya untuk kita, bagi kita umat Islam di dalam menghadapi kezaliman, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka melakukan kerusakan di muka bumi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah. Bila kita melakukan nasihat ini dan melakukannya dan menjalankannya dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan ketika kita berada di alam dunia dan nanti di alam akhirat. Yang pertama, jaga diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan haram. Karena ketika kita melakukan perbuatan haram, maka hati kita akan mati, maka kita tidak akan rajin dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridholah terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan merasa menjadi orang yang paling kaya hidup di dunia ini. Karena Allah bersyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, selalulah melakukan perbuatan baik. Insya Allah bila kita gemar dan suka melakukan kebaikan-kebaikan, Allah akan selalu bersama kita. Wallahu ma'al muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, cintailah saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingin sholat sehat, mari kita doakan saudara kita yang lain juga sehat. Kita ingin mendapatkan uang, mari kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain juga untuk mendapatkan uang. Apa yang kita inginkan juga kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada saudara-saudara kita. Yang terakhir, jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati kita untuk selalu dan mampu menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah tausiah khutbah Jumat yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita laksanakan
dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah